sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Oki. Dan kini saatnya kita berada di seputar obrolan Facebookan. Cukup lama kita tidak mendengar nama yang satu ini. Seorang wanita cantik yang berawal dari model. Kini ada berita terbaru darinya. Kira-kira apa? Langsung saja kita melihat berita dari Cut Tari. Ini dia. Soal pacar Cut Tari, Farhad Abbas yakin benar. Kenapa ini? Ada masalah apa nih? Kabarnya memang Cut Tari ini disinyalir telah bercerai ya, atau dalam proses perceraian. Tapi kalau masalah pacar barunya saya juga kurang mengetahuinya. Tapi apakah ini masih berhubungan dengan seorang Farhad Abbas yang seringkali memiliki kontroversial di masyarakat? Langsung saja kita sambut Farhad Abbas dan juru bicaranya Regina. Halo, apa kabar Pak Farhad Abbas? Baik. Apa kabar Mbak Regina? Oke, langsung saja kita ke topiknya ya. Tadi Anda sudah melihat tentang masalah. Saya sudah melihat, tapi kalau saya tahu kesini diundang untuk membahas Cut Tari, saya nggak mau datang. Saya juga nggak tahu Pak, dari tadi baru di. Saya ceritanya sebenarnya bagaimana Pak? Saya belum tahu beritanya khusus bagaimana sebenarnya. Saya meluruskan, saya bukan pacar atau mantan pacarnya Cut Tari. Oh. Bukan. Dan saya nggak peduli dia mau pacaran dengan siapa, mau kawin dengan siapa, kenapa cerai saya nggak peduli. Iya. Ya kalaupun di Twitter saya mengatakan dia punya pacar, ya sah-sah saja. Kan tidak memfitnah kan. Ya nyebutin nama, tapi yang jelas. Tapi apa Anda punya cukup bukti kalau mengatakan Cut Tari punya pacar? Oh, saya nggak ada kepentingan. Kemarin saya hanya mengatakan bahwa Cut Tari kan harusnya dia cerai dari dulu. Ketika dia berzina, ada video bokep, harusnya cerai saat itu. Tapi suaminya pura-pura menerima kenyataan hidup yang itu pahit. Jadi saya nggak kaget kalau mereka bercerai. Malah saya mendukung ya cerai saja. Karena kalau di hukum Islam, orang berzina itu ya di rajam ya. KUHP kita cuma 9 bulan. Nah, ini kan menjadi satu hal, orang bertanya kenapa tidak kasihan anaknya, itu kan masalah mereka. Sebagai ketua LSM Hajar Indonesia, Hukum Jamin Rakyat, yang melaporkan perkara tersebut di kepolisian sehingga berakhir Ariel dibui selama 3 tahun 8 bulan, saya melihat ini kalau bukan gara-gara orang ketiga, tidak mungkin berpisah. Kalau hanya gara-gara sakit hati atau cemburu, lebih dari itu telah pernah mereka alami. Jadi sudah dipastikan artinya perceraian ini diakibatkan adanya orang ketiga, yaitu memiliki pacar baru. Saya nggak bisa memastikan, tapi menurut saya ini adalah akibat orang ketiga. Lalu hubungannya apa dengan Anda ketika menulis Twitter mengatakan Cut Tari punya pacar baru? Ya, saya mengenal Cut Tari dan saya pikir tidak ada komplain dari mereka. Kecuali saya bilang Cut Tari ada foto baru kan, itu mungkin saya memfitnah dia. Kalau pacar baru sah-sah, lihat aja. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, mungkin dia menikah, atau mungkin juga telah menikah, atau mungkin... Anda tidak takut akan ada masalah kontroversi lagi terhadap pernyataan yang selalu Anda buat di... Makanya saya katakan tadi, kalau saya tahu membahas Cut Tari, gue gak akan ngomong. Mending bahas tentang gue loh. Saya akan kembali kalau begitu masalah foto artikel selanjutnya. Bagaimana? Kira-kira ini masalah apa? Sepertinya masalah Anda banyak sekali, Pak. Oke, saya ini apa ini? Nah, Farhad Abbas mengoceh soal perceraian Cut Tari. Oh, iklan dihilangkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menampilkan ini. Apa ini? Farhad Abbas ngoceh soal perceraian Cut Tari. Ini gimana komentarnya? Saya nggak ngoceh. Saya hanya mengatakan, kan saya termasuk orang yang mengamati mereka sejak dulu. Kalau boleh dibilang nih, Anda kan kalau masalah politik ada pengamat politik namanya. Kalau Anda ini pengamat selebritis atau pengamat apa Pak? Pengamat sosial. Sosial. Jadi khususnya sosial media ya Pak ya. Terutama perilaku orang-orang terkenal, penguasa, pejabat yang menyimpang. Di antaranya pelecehan seksual, pornografi, kemudian korupsi atau maksiat. Jadi ini merupakan bagian daripada satu. Kita jangan lihat kenapa saya berbicara Cut Tari bercerai ya tidak, tapi dia punya masalah dengan bangsa ini. Cuman belum disidangkan dan Luna Maya juga belum disidangkan. Jadi kalau kita pertimbangkan,
untuk memperadilankan pihak kepolisian agar perkara itu lanjut dan tidak hanya Ariel yang dihukum, kira-kira begitu. Oke, baiklah. Ini dibawel lagi gue ini. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Di Sorry, sini kita akan... ini hari Rabu ya? Ini hari Rabu, Pak. Wah, kalau di Bandung... Biasanya kalau Rabu itu Ladies Night, Pak. Kalau di Bandung hari Rabu harus bahasa Sunda semua, ada perdanya. Oh, ada perdanya, Pak. Ya, kumaha damang, orang Bandung. Wah, ini semua dari Bandung nih. Jadi Cilacap ini, Pak, dari orang Cilacap. Papua, orang Ambon, orang NTT, orang Bali kalau masuk kota Bandung hari Rabu harus bahasa Sunda. Termasuk pejabatnya kalau sedang memberikan pidato juga harus pakai bahasa Sunda. Harus Sunda. Seperti itu ya, Iya. katanya kabarnya. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan ini. Jadi Anda sama sekali tidak ada ingin bersangkut paut dengan masalah perceraian Cut Tari ya, hanya Enggak. saja. Saya tidak terlalu tertarik membahas masalah itu. Kalaupun saya menulis ada orang ketiga, itu cukup saya aja yang tahu. Oke, hanya persepsi dan pengamatan Anda sendiri, betul begitu? Dan saya rasa saya nggak sembarang ngomong dong. Oke. Nah, ini kalau masalahnya Mbak Regina dan Pak Farhad Abbas nih. Saya sering sekali melihat Anda berdua tampil di televisi karena Mbak Regina ini sebagai juru bicaranya menurut Pak Farhad Abbas. Apakah benar Anda berdua ini ada hubungan yang lebih atau bagaimana? Ini gosip sekali nih. Ah, itu dia. Sekali lagi, Pak. Saya aja nggak tahu gosipnya, Pak. Ini tadi suruh ditulis Jadi sama dia, kalau Pak. gosip dia baru dia gosipin saya. Iya. Akhir-akhir ini saya tetap masih punya masalah tentang pribadi, masa lalu, dan masalah gue. Nah, itulah manusia, Untuk Pak. menghadapi Ya, namanya manusia pasti Untuk punya menghadapi masalah ya, Pak, kan? misalnya Ya. menghadapi anak-anaknya Dani, Mhm. kemudian menghadapi ada anak-anak kecil ya. Nah itu saya serahkan ke Regina untuk berbicara. Sebagai juru bicara. Sebenarnya untuk menghadapi kamu juga saya suruh Regina untuk mewakili saya pembicaraan. Oh, begitu. Jadi kalau digosipin dengan saya, Itu tidak ada? ya tidak benar. Tidak benar. Karena saya juga kenal suaminya, Pak. Ya itulah. Iya kan? Berarti Kita pernah dalam satu acara sebenarnya, Pak. Suka lupa deh Bapak sama saya. suaminya ada di luar tuh. Ada. Jadi Mbak Regina sendiri bagaimana nih kalau menanggapi hal tersebut, ada gosip-gosip yang beredar Mbak Regina ada sesuatu dengan Pak Farhad? Oh ya biasa-biasa aja sih, karena juga kita sama-sama saling tahu ya. Jadi kan memang kebetulan suami saya juga teman baiknya Pak Farhad gitu. Jadinya nggak perlu ada yang dikhawatirkan kok. Nggak perlu ada. Justru yang saya khawatirkan kamu. Kamu punya suami nggak? Ah, itu dia, Pak. Saya udah bikin undangan pernikahan, tanggal, tempat udah ada. Tinggal nama lakinya doang, Pak Mimi. Baik pemirsa. Ya, Pak. Pada malam ini daripada saya digosipin, Ya, saya akan menggosipin diri saya sendiri. oke. Saya baru saja berpisah dengan dia. Aduh. Mohon maaf, Maaf, kita ketemunya di mana udah bisa? saya harus mengumumkan telah berpisah dengan kamu. Iya. Karena hidup saya tidak nyaman. Bukan karena kamu di samping saya, tapi karena kamu terlalu banyak ngoceh, lebih cerewet dibanding dari saya di Twitter. Saya di Twitter nggak pernah ngoceh. Oh, dia nggak pernah ngoceh di Twitter. Pernah, orang Twitter saya udah saya jual, Pak. Oke, nah kalau masalah Mbak Regina menanggapi Pak Farhad nih yang selalu banyak di masyarakat dibicarakan. Seperti apa sih sosoknya Farhad Abbas ini sendiri sebenarnya? Ya sebenarnya sosoknya menyenangkan ya. Cuman mungkin kalau orang yang nggak tahu ini nyebelin banget dan kontroversi sekali. Sebenarnya orangnya sih baik. Baik, menyenangkan. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Jadi kalau udah acara ini mungkin jadi tahu. Sebenarnya orangnya enak. Cuman kalau orang yang baru-baru ngeliat pasti semua sebel banget. Kaget, shock gitu ya. Termasuk saya juga pertama kali dulu banget. Aduh, Apa sebel yang banget. dikomentari pertama Pak Farhad terhadap Mbak Regina? Masih ingat nggak? Saya bilang ini satu kata ya, Hmm. bawel. 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 Tapi ternyata Bapak pasti juga makan pedes ya, Pak ya? Biasanya cowok kalau makan pedes, doyan pedes tuh bawel, Pak, katanya. Enggak ya, Pak ya? Saya bawel, kamu kayak ikan bawal. Oh gitu, jadi ternyata orangnya sangat bertolak belakang atau berbeda dari tanggapan orang masyarakat di luar sana. ya kalau kita, ya mungkin karena keseharian jadi minimal ya kita tahu lah sedikit banyak karakternya tidak seperti yang dibicarakan di luar. Jadi Indonesia perlu tahu kenapa saya nge-tweet itu. Dari tadi Saya kita men- mulu nih, Pak ya. Saya menyumbangkan pemikiran ya, bukan tidak ada kerjaan. Justru saya mengurangi porsi kerjaan saya untuk berkomunikasi. Bayangkan aja, berkomunikasi dengan puluhan juta masyarakat, yang jauh terasa dekat, yang besar terasa kecil, dengan komunikasi melalui akun Twitter saya, kan luar biasa sekali. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf,
Kalau ada yang saya kritik, tolong diperbaiki. Kalau ada yang tersinggung, Saya akan mohon bom kalian dengan tweet-tweet saya. maaf. Aduh. Sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Katanya Om Farhat ada masalah dengan salah satu orang penting. Jangan dijawab dulu setelah azan maghrib berikut ini.